Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fibi Snaini, NIM 1912-12104, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten. Baik. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, mata kuliah pengembangan kurikulum di MI atau SD, dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah pengembangan kurikulum. Silakan dilihat. Baik. Di sini yang pertama ada sejarah pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu, jika dahulu kurikulum terlebih banyak terfokus pada mata pelajaran dengan sistem penyampaian penuangan. Nah, maka sekarang kurikulum lebih banyak diorientasikan pada dimensi-dimensi baru, seperti kecakapan hidup, pengembangan diri, bahkan dalam praktiknya telah menyentuh dimensi teknologi, informasi, dan komunikasi. Salah satu komponen penting dalam pendidikan yang sering diabaikan adalah kurikulum. Kurikulum memiliki posisi karena secara umum, kurikulum merupakan deskripsi dari visi misi dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Hal ini sekaligus memposisikan kurikulum sebagai sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. Selanjutnya itu ada pelaksanaan kurikulum untuk menunjang keberhasilan sebuah lembaga pendidikan yang harus ditunjang hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada adanya tenaga kompeten, yang kedua adanya fasilitas yang memadai, yang ketiga adanya fasilitas bantu sebagai pendukung, yang keempat adanya tenaga penunjang pendidikan seperti tenaga administrasi, pembimbing, pustakawan, dan laboratorium. Nah, yang kelima adanya dana yang memadai, yang keenam adanya manajemen yang baik, yang ketujuh terpeliharanya budaya menunjang, religius, moral, kebangsaan, dan lain-lain, dan yang terakhir kepemimpinan yang visioner, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya ada materi tentang pengertian kurikulum. Nah, kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba. Dari dua kata ini, kurikulum diartikan sebagai jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu arena perlombaan. Nah, dalam bahasa Arab, kata kurikulum yang biasa digunakan adalah manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan atau manhaj al-dirosah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Menurut Nasution, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarannya. Baik, selanjutnya di sini ada sejarah pengembangan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan KTSP. Nah, yang pertama di sini ada tahun 1947. Kurikulum yang berjalan pada saat ini dikenal dengan sebutan Redjana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan ini, perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Nah, yang pertama, di sini ada daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajarannya. Selanjutnya ada pada tahun 1952, kurikulum ini sudah mengarah pada satu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya pada tahun 1964, usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat
pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian, dan jasmani. Nah, selanjutnya di sini ada tahun 1968. Kurikulum 1968 bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, lanjut pada tahun 1975, kurikulum 1975 banyak sekali dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajarannya. Pada tahun 1984, kurikulum 1984 mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Pada tahun 1994, kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Oke, next, pada tahun 2004, sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004. Nah, yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan yang ketiga, pengembangan pembelajaran. Selanjutnya pada tahun 2006, pelaksanaan KBK ini masih dalam uji terbatas. Namun, pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan, dan selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Yang terakhir itu ada tahun 2013 atau KTSP. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Nah, oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.